Eh, saya mungkin beranjak dari bancakan ya. Ini kayak bahasanya masih sangat familiar ya. Ya, Artinya Padang TV masih sangat hati-hati. apa ya, sangat familiar lah dalam ini. Betul, sebetulnya bancakan itu boleh dikatakan maling lah. Mm-mm. Mungkin yang agak kita naikkan oktanya sedikit. Kenapa? Karena memang ini terus berulang. Dan saya bisa yakin seluruh DPRD di Indonesia ini terjadi. Cuman yang menjadi pertanyaan kita, kenapa ini bisa selalu terjadi, dan ketika terjadi itu tidak ada sebuah upaya dari pemerintah atau dari aparat hukum untuk mengembalikan sistem ini supaya bisa lebih lebih apa ya, lebih baik gitu. Ini memang sesuatu kondisi yang sangat luar biasa ya. Saya tadi pagi cerita dengan beliau ini, Pak anggota DPRD Pesisir Selatan, di telepon saya di mobil, dan kemudian saya jadikan berita, dan itu hari ini ada beritanya. Kita memang mengulas tentang kenapa ini bisa terjadi terus-menerus. Ini bukan hanya persoalan perjalanan dinas yang mungkin difiktifkan, perjalanan 4 hari, cuma pergi 1 hari, selebihnya itu adalah kwitansi saja. Yang paling banyak itu ada bil hotel, manipulasi bil hotel. Kita menginap di hotel dengan harga 600.000, tapi kwitansinya 1.500.000. Dan itu banyak terjadi. Nah, di Jakarta kita bisa tunjukkan hotel-hotelnya itu. Karena saya pernah di situ dulu, saya mungkin bukanlah orang yang bersih, dan mungkin mengetahui itu dulu ketika 10 tahun itu. Dan kemudian hari ini sangat luar biasa menurut saya. Nah, kalau kita di Sumatera, mungkin di daerah Muaro Bungo itu adalah daerah-daerah yang paling disenangi anggota DPRD dari Sumatera Barat untuk berkunjung ke situ. Pertanyaan kita, apa yang dilihat di situ? Apa yang mudah dipelajari di situ? Satu-satunya jawaban yang bisa kita jadikan semacam pembenaran adalah untuk mendapatkan nilai lebih dari bil hotel. Karena di situ kalau nggak salah, nanti tolong bantu ya Pak Nopermal, kalau nggak salah itu satu malam di situ 3 juta sekian. Sementara yang dibayar cuma 500.000. Artinya ada sekitar 2.500.000 yang diambil oleh oknum anggota dewan dengan memanipulasi bil. Dan saya kira hotel ini pun pantas diberikan, mungkin Pak Mafrial, dari sisi hukumnya, artinya kan terlibat ini. Ya. Memfasilitasi terjadinya kerugian keuangan negara karena memang fasilitasi pembuatan bil-bil seperti itu. Dan biasanya di hotel-hotel itu ada oknum-oknum hotel yang memang sudah menyediakan jasa untuk itu. Tinggal bayar 50.000 atau 100.000, nanti dia akan berikan. Kita nginap di situ, kita nginap 600.000, nanti dibayarnya bilnya nanti 1.500.000. Itu bil. Kemudian perjalanan dinas. Yang ketiga tadi pokir gitu. Nah, itu berulang. Untung saja hari ini terjadi efisiensi sehingga pokir itu mungkin tidak banyak anggota dewan, mereka terpikir. Tetapi dari sisi mereka sebagai anggota dewan, karena saya pernah menjadi anggota dewan, masyarakat ini juga menurut saya perlu juga kita edukasi ya. Masyarakat kita terlalu ganas dengan anggota dewan. Seakan-akan anggota dewan ini adalah apa ya? Ya, ATM berjalan dan mungkin sinterklas ya. Pokoknya seluruh permintaan itu harus dipenuhi. Karena dianggap mereka sudah berjasa mengantarkan mereka duduk sebagai anggota dewan. Ya. Tetapi begitu mereka terpilih dan duduk sebagai anggota dewan yang terhormat dan pakai benggo ini, Pak, mereka teraniaya, Pak. Penghasilan mereka hari ini sangat menyedihkan. Kalaupun ada gaji 25 juta, 30 juta, sudah diambil oleh Bank Nagari semuanya. Tinggal hanya mungkin 1.500.000. Terus dari mana apa mereka akan hidup dari bulan ke bulan? Dari hari ke hari. Satu-satunya adalah perjalanan dinas, uang pokir, dan kemudian bil hotel. Kita kasihan juga teman-teman ini. Negara bagaimana memikirkan ini, dan negara seakan-akan membiarkan gitu. Saya pernah bercerita dengan Ketua BPK, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat periode yang lalu. Karena BPI, waktu saya menjadi ketua tahun kemarin itu, kita cukup intens ya membahas ini. Menurut saya BPK masih sangat sangat sungkem untuk mengungkap ini secara lebih keras. Kalau kita mau minta BPK lebih keras, ini mungkin 80% atau 90% dari anggota DPRD itu kena. Mungkin hanya beberapa orang seperti beliau, mungkin bisa kita yakini enggak. Tapi sebagian besar, saya meyakini mereka main itu semuanya. Nah, pokir, perjalanan dinas, dan kemudian bil hotel. Nah,
Nanti mungkin kita minta pandangan dari beliau-beliau. Yeah. Kenapa ini bisa terjadi? Banyak sekali. Nanti mungkin di sesi berikut saya. Oke. Terima kasih. Namun kalau itu persoalannya sesuai kata Pak Marlis tadi, Pak Nov, ya kan? Jadi terkesan perjalanan dinas ini seakan-akan Umega ini usaha menambah gaji gitu, seperti itu. Ya, betul, Ya. betul. Saya. Iya. Jadi begini, karena anggota DPRD ini berangkat dari berbagai latar belakang pendidikan, profesi, tidak semuanya memahami tupoksinya. Nah, untuk itu mereka difasilitasi untuk konsultasi, untuk koordinasi, sehingga terjadilah perjalanan dinas. Seperti itu. Nah, perjalanan dinas ini sebenarnya bukan untuk penambahan gaji, upaya nambah gaji tidak seperti itu. Cuman saya sebagai anggota DPRD, tentu sesama anggota DPRD itu tidak boleh saling mencikaroi. Karena pertanggungjawaban keuangan operasional anggota DPRD itu kan pertanggungjawaban pribadi ke Tuhan dan ke hukum negara, seperti itu. Termasuk pertanggungjawaban sosial kepada konstituen, seperti itu. Nah, saya alhamdulillah dari awal menjadi anggota DPRD belajar untuk tidak salah, belajar untuk taat aturan, dan itu berbuah. Alhamdulillah periode kedua sekarang jadi anggota DPRD, tidak satu kali pun saya ada temuan di kegiatan perjalanan dinas seperti itu. Nah, saya juga pernah menginap di hotel dengan standar biaya seperti ke Jawa Barat itu kan standar biaya penginapan di 2,9 juta per malam. Saya pernah nginap di Translusuri Bandung itu. Menurut saya terlalu mewah dan mubazir. Kenapa? Karena kita masuk hotel itu kan baru rata-rata jam 10, jam 11 malam. Jam 6, jam 7 kita sudah keluar hotel berkegiatan seperti itu. Nah, karena ada ruang bagi yang tidak pakai bil hotel, ada ruang biaya penginapannya itu diberi ruang 30% dari plafon standar biaya tadi. Nah, saya pakai itu. Sehingga tidak ada temuan. Artinya ini maaf nih Pak Nov ya. Beda bil 100% dengan bil 30%? Jadi begini, ini kan perjalanan dinas kan at cost. Ya. At cost dalam arti real seperti itu. Nah, kalau kita nginap di kamar 3 juta, karena memang standar biaya 3 juta, ya dibayarkan 3 juta. 3 juta. Nah, tapi karena saya menganggap ini terlalu mewah dan boros, makanya saya pilih 30%. 30% ini terserah kita. Mau nginap di SPBU, mau nginap di musola, terserah kita. Tidak ada pertanggungjawaban. Yang penting kita ngikuti kegiatan itu sebagaimana mestinya seperti itu. Itu yang ininya. Tapi alhamdulillah kita tidak ada temuan. Dan ini karena saya sebenarnya keberatan juga diundang Badan TV malam ini. Tapi kena desakan konstituen saya, banyak yang nelpon saya, makanya saya harus hadir di sini untuk menyampaikan sekaligus mengklarifikasi tidak semua anggota DPRD yang seperti yang diberitakan itu. Masih banyak anggota DPRD yang punya integritas, tapi apa yang disampaikan Pak Marlis tadi, ya seperti itulah anggota DPRD gini. Nginap di bintang 5, makannya kaki 5. Kenapa? Ya standar biaya penginapan perjalanan dinas itu kalau ke Jawa Barat itu 2,9 juta semalam. Tapi uang hariannya cuma 400.000. Jadi apa namanya itu? Nginap di hotel bintang 5, tapi makannya di kaki 5. Ini enggak ini juga seperti itu. Ya sebenarnya ini kan cara negara memfasilitasi anggota DPRD bagaimana bisa mendapat fasilitas yang representatif sebagai wakil rakyat. Ya tinggal kitanya. Kita mau berlurus-lurus atau nakal-nakal itu kembali kepada kita. Karena ini pertanggungjawaban kita sebagai anggota DPRD ke hukum negara dan ke hukum Tuhan, termasuk ke konstituen kita seperti itu.